Niat hati mau jadi hero nyelamatin vending machine yang jatuh, si MC malah ikutan kepleset dan literally terjun bebas ke jurang bareng mesinnya. Pas sadar, bukannya masuk surga, dia malah reincarnated jadi vending machine kotak di pinggir danau anta berantah. What a plot twist. Bokso sadar dia nggak bisa gerak atau ngomong bebas, cuma bisa ngeluarin stock phrases dan operate pakai sistem poin yang convert dari duit. Belum juga settle, tiba-tiba muncul Frogman yang langsung agro dan mukul body Bokso pakai pentungan kayu, bikin durability-nya berkurang. Panik mode on, Bokso langsung beli skill barrier pakai poinnya, bikin serangan para kodok itu useless kena dinding invisible. Muncul cewek blonde bernama Lamis yang lagi kelaparan parah sampai lemes, desperately butuh asupan energi. Lamis nemuin Bokso dan beli sup jagung anget, jadi first customer yang bikin Bokso relief karena poin nyawanya nambah. Sekali seruput, mata Lamis langsung sparkling karena rasanya yang way better dari makanan hambar di dunianya. Sadar kalau mesin ini sentient, Lamis ngajak ngobrol dan mereka bikin kode komunikasi yes-no pakai stock phrases mesin. Shocking moment, Lamis dengan entengnya ngangkat body Bokso yang beratnya 500 kg, ternyata dia punya blessing of super strength. Sampai di gerbang pemukiman, mereka dicegat sama dua penjaga, Karyos dan Gorth, yang suspicious banget sama benda asing ini. Biar bisa masuk, Bokso show off fitur ganti produk dan nawarin oden kalengan ke Karyos yang lagi lapar. Begitu nyicipin oden anget, ekspresi Karyos dan Gorth langsung melted, instantly hooked sama cita rasa modern food. Flashback dikit, Lamis pernah nyoba nyelamatin Suori dari preman, tapi pukulannya malah miss dan ngehancurin tembok di belakangnya. Balik ke masa kini, Lamis disambut hangat sama Okami-san dan Munami di penginapan, clearing up kesalahpahaman kalau dia kabur. Karena gak punya duit buat teleport, Lamis mutusin buat kerja dulu dan naruh Bokso di depan penginapan buat attract customers. Keberadaan Bokso jadi hot topic. Warga desa langsung swarming buat nyobain jajanannya yang unik dan enak. Malamnya, Karyos dan Gorth balik lagi buat beli oden, addicted parah sama rasa kuahnya yang savory. Biar gampang dibawa-bawa, Lamis beliin custom carrier frame buat Bokso, jadi bisa digendong kayak tas punggung raksasa. Pemandangan wholesome saat Lamis gendong Bokso pulang sambil ngobrol santai di bawah langit senja. Director Bear mendadak muncul di desa dan minta Bokso sama Lamis buat join raid ke markas kodok sebagai supply unit. Squad bergerak menuju rawa di mana Carriol dan gengnya, Man of the Fools, mulai diperkenalkan sambil bahas strategi. Carriol iseng beli teh hangat dari Bokso, tapi langsung shock sama teknologi packaging sama rasanya yang comforting. Filmina, si wakil kapten, coba scan Bokso pakai Magic Sense, tapi cuma nemu besi tua doang, padahal aslinya Bokso punya blessing. Fitur baru unlock, Bokso jualan cup noodles panas yang bikin moral pasukan naik drastis di tengah cuaca dingin. Chui, si archer kecil, ternyata punya nafsu makan monster, literally ngabisin stok mie instan tanpa ampun sambil senyum puas. Gak mau cuma jadi support di belakang, Lamis nekat minta izin ke Director Bear buat ikut bertarung di garis depan bareng Bokso. Chaos pecah, pasukan kodok nyerang dari balik kabut tebal bikin Carriol dan timnya langsung terjun ke medan perang. Lamis pamer skill tempur, manfaatin berat badan Bokso di punggungnya buat nambah impact pukulan maut. Nyaris kena bokong, Bokso aktifin barrier biru tepat waktu buat nahan serangan dadakan dari belakang yang ngincer Lamis. Demi ngelindungin Lamis, Bokso rela buang 1000 poin mahal buat beli skill Omnidirectional Vision biar nggak ada blind spot.
Kerjasama epik, Boxo kakek audio You Win Another One sebagai kode rahasia buat Lamis ngedodge dan counter attack musuh. Carriol mulai curiga berat pas lihat cahaya biru dari barrier Boxo, sadar kalau mesin ini bukan sekedar kotak besi biasa. Jumlah musuh gak ngotak. Director Bear spekulasi kalau King Frog alias bos besar bakal muncul dan minta bantuan ekstra. Matre tapi jago, Carriol setuju buat handle boss fight di garis depan asalkan bayarannya dinaikkan sama Director Bear. Lamis mundur buat bantu medis yang luka, sementara Boxo supply sports drink buat recovery stamina para hunter. Ada maling nekat mau bobol koin slot Boxo pas lagi chaos. Bener-bener cari mati di saat yang salah. Instant karma. Boxo manasin minuman sampai mendidih dan bikin tangan si maling melepuh parah sebagai hukuman. Boss fight dimulai. King Frog raksasa muncul dengan aura api yang bikin satu hutan panik dan Lamis terpojok. Si maling sampah malah ngendang Lamis dari gerobak biar dia bisa kabur sendirian. Bener-bener low life moment. Sendirian lawan bos, Lamis berusaha nahan King Frog meski jelas-jelas kalah power dan nyaris kebakar. Brainstorming cepat, Boxo ganti wujud jadi dispenser permen warna-warni buat jalanin rencana gila. Lamis akhirnya paham kode Boxo, siapin kombinasi maut cola dan permen Mentos buat serangan balik. Science wins. Ledakan geyser cola langsung nyembur mata King Frog, bikin bos itu buta dan kesakitan. Finishing blow, Carriol dan tim manfaatin momen buta itu buat tebas King Frog sampai tewas, securing the victory. Baru aja balik dari dungeon, Carriol dan Lamis langsung disambut pemandangan horor asap tebal yang ngepul dari arah desa mereka. Lamis langsung shock berat ngeliat penginapannya udah rata sama tanah, bikin Boxo panik setengah mati takut dia nekat lari ke reruntuhan. Plot twist, ternyata Carius dan Gorth masih hidup santuy di depan markas Hunter Association yang terlindungi barrier sihir. Tangis haru pecah saat Munami dan Okami-san nyambut kepulangan Lamis, bikin suasana yang tadinya tegang jadi heartwarming banget. Merayakan keselamatan warga, Boxo mode Sultan langsung ngasih diskon 100% alias gratisan buat semua makanan dan minuman. Gak cuma makan snack, Shui dengan lahapnya nyantap daging monster ular berkepala dua yang baru aja mereka bantai. Di bawah sinar bulan, Lamis curhat colongan ke Boxo, bilang kalau keberadaan si mesin penjual otomatis ini udah jadi irreplaceable buat dia. Lamis pamer kekuatan monsternya dengan ngangkat bongkahan tembok raksasa kayak ngangkat kapas, bikin Carriol dan krunya cuma bisa memong. Ngelihat potensi gila itu, Carriol langsung gercep nyoba ngebajak Lamis buat gabung ke partinya, tapi langsung ditolak mentah-mentah. Achowi si tukar-tukar uang datang bawa koper isi koin emas, niatnya mau nuker recehan perak yang ditimbun sama Boxo. Karena nggak ada fitur money changer, Achowi ngakalin sistem dengan beli minuman pakai koin emas biar dapat kembalian segunung receh dari Boxo. Seorang kakek tua frustasi berat gara-gara gagal terus dapat jackpot di fitur roulette digital ya Boxo. Director Bear manggil Boxo ke ruangan privat dan nyuruh Lamis keluar. Fix ada request rahasia yang nggak boleh diketahui bocil. Ternyata Director Bear mesen stok kondom skin dari Boxo buat dibagiin ke warga demi mencegah ledakan penduduk dan penyakit. Shirley yang polos malah penasaran banget sama tekstur melar dan cairan pelumas di produk dewasa itu, bikin Boxo jadi awkward parah. Sorry si bocah cundere ngamuk dan ngelemparin Boxo pakai batu cuma gara-gara dia lagi kesel nungguin bapaknya pulang.
Pemandangan surga, Lamis dan Shirley lagi asik mandi bareng sambil muji-muji produk sampo dari Boxo yang bikin rambut mereka badai. Para bismen kayak Mikena dan Pel malah diskusi serius soal sampo Boxo yang konon bisa bikin bulu mereka glowing buat narik pasannya pas musim kawin. Ritual wajib abis mandi, Shirley dan Lamis nikmatin susu kopi dingin dari Boxo dengan ekspresi super satisfied. Mei iseng nyoba roulette dan langsung dapat jackpot 777 dalam sekali coba. Bikin kakeknya yang tadi gagal total langsung shock berat. Direktur Bear minta Boxo pakai skill camouflage buat nyamar jadi tumpukan sampah demi ngintai penjahat di area kumuh. Penyamaran Boxo terlalu sempurna, sampai Lamis dan Munami bolak-balik di depannya tanpa sadar kalau mesin itu ada di situ. Tapi skill itu nggak mempan buat Suori, yang dengan santainya langsung nemuin Boxo dan ngendang dia biar keluar dari mode nyamar. Sadar dirinya diculik, Boxo cuma bisa pasrah dibawa kabur sama gerombolan bandit antah berantah yang ternyata dipimpin orang yang pernah dia kenal. Gugoil si bandit kroco nyoba intimidasi Boxo dengan pisau, maksa minta makanan gratisan sambil sok keras. Gak mau rugi, Boxo langsung spam point buat naikin stat ketangguhan, bikin serangan fisik para bandit jadi damage 0 besar. Sebagai balasan dendam yang elegan, Boxo ngeluarin minuman paling busuk yang bikin para bandit langsung muntah berjamaah. Para bandit membawa Boxo ke markas dan mempertemukannya dengan Hulemi, gadis peneliti jenius yang juga diculik paksa. Dengan kecerdasannya, Hulemi langsung nebak kalau Boxo sebenarnya adalah manusia yang jiwanya terperangkap dalam alat sihir. Melihat Hulemi yang kelelahan, Boxo memberikannya minuman hangat yang bikin gadis itu tersenyum manis banget. Boxo pamer skill transformasi bentuk jadi mesin gacha warna-warni, bikin Hulemi bengong saking takjubnya. Gak cuma ganti skin, Boxo juga mendemonstrasikan fitur Barrier Force Field yang super kokoh buat melindungi Hulemi. Dasar pengecut, para bandit berencana nyerang Hulemi pas dia lagi tidur, tapi Boxo nggak bakal ngebiarin itu terjadi. Plot twist konyol, Boxo berubah jadi vending machine majalah dewasa buat ngalihin perhatian para bandit mesum itu. Strategi berhasil total, para bandit malah kabur ke kamar masing-masing karena nggak kuat nahan nafsu lihat majalah. Paginya, Boxo nyiapin sarapan roti anpan yang bikin Hulemi girang bukan main karena akhirnya bisa makan enak. Bos bandit Dating ngasih ultimatum, ngancim bakal bongkar paksa Boxo kalau dalam 2 hari duitnya nggak keluar. Boxo ngasih perlengkapan mandi lengkap, bikin Hulemi bisa keramas dan ngerasa segar lagi di tengah penyekapan. Hulemi nolak buat kabur sendirian dan milih buat bertahan bareng Boxo, nunggu kesempatan yang tepat. Chaos terjadi, terdengar suara ledakan dan teriakan Lamis dari luar yang bikin Hulemi langsung bangun. Langit-langit gua runtuh total gara-gara ledakan, bikin Boxo dan Hulemi terjebak di bawah runtuhan batu. Tanpa ragu, Boxo ngaktifin barrier maksimal buat nahan runtuhan biar Hulemi gak gepeng ketimpa batu. Situasi makin kritis. Oksigen di dalam barrier menipis drastis sampai Hulemi mulai kehilangan kesadaran. Boxo berubah jadi mesin penyedia oksigen jadul tahun 60-an, literally nyelamatin nyawa Hulemi di detik terakhir. Cahaya harapan muncul. Lamis berhasil ngegali reruntuhan dan nemuin posisi Boxo sama Hulemi. Saking senengnya, Lamis meluk Boxo kekencengan sampai ngasih 25 damage, bikin Boxo teriak dalam hati. Carryoil dan Team of Menagerie of Fools muncul. Ternyata mereka yang bantu nyerang markas bandit demi nyelamatin Boxo. Flashback masa kecil. Lamis pamer kekuatan monsternya dengan meledakkan air buat nangkep ikan, bikin Boxo cuma bisa melongo. Hulemi mengungkap dark past desa mereka yang hancur, di mana Lamis ngerasa useless karena nggak bisa nyelamatin siapapun meski punya power. Mendengar cerita itu, Boxo berjanji bakal selalu nemenin Lamis, bikin suasana jadi super wholesome dan emosional.
いくらでも一緒にいるよ。 Tiba-tiba, gerombolan bodyguard misterius muncul dan maksa Hulemi buat dengerin permintaan majikannya yang katanya ada di dekat situ. お嬢さんが近くまで。 Si bocah kaya Sundere Suori muncul dengan gaya tsundere, minta bantuan Hulemi buat menangin kompetisi alat sihir demi gengsi keluarga. こらこら、子供がそん Di venue pesta, Suori langsung adu mulut sama rivalnya, Kanashi, saling lempar sindiran pedes sambil ketawa ala Oju-sama yang bikin Hulemi geleng-geleng. 性格だけではなくて今ではある Peserta pertama pamer alat sihir yang bisa berubah jadi berbagai senjata, bikin penonton kagum banget. Tapi Hulemi malah nguap bosan. Pihak lawan ngeluarin kartu as mereka, sebuah manekin emas yang diklaim punya kecerdasan sendiri, bikin Hulemi langsung curiga berat. Hulemi sadar kalau alat itu melanggar tabu karena pakai jiwa manusia asli, mengingatkan tragedi kehancuran kota di masa lalu. 滅亡せやがった。ってことは、 Sesuai dugaan, manekin itu ngamuk parah, matanya nyala merah dan langsung nyerang penciptanya sendiri sambil teriak, "Bunuh!" Gak pakai lama, Hulemi langsung terjun ke arena, merobek dada robot itu buat nyari segel pengendalinya. 魔法陣で魂の逃げ道をなくし Dengan penuh amarah pada si pembuat yang nista, Hulemi menghancurkan kor sihir itu buat membebaskan jiwa yang terperangkap. Jiwa di dalam robot akhirnya tenang berkat Hulemi, ninggalin tubuh emas itu terkulai mati di panggung. 今度こそ安らかに眠ってくれ。 Si ilmuwan gila masih nggak terima, tapi Hulemi langsung skakmat dia dengan fakta kalau metodenya itu sampah dan berbahaya. 安いぜ。 Di tengah kekacauan itu, Bokso malah dicuekin total sama semua orang, bikin dia nangis bombay karena merasa dilupakan. ひょっとして俺、存在を忘れられ。 Musim dingin tiba, tapi Munami dan pemilik kedai lokal panik karena restoran franchise raksasa mulai mematikan bisnis mereka. そこで切り札としてあるお方を Demi diskon sewa kamar buat Lamis, Munami minta bantuan Bokso buat bikin strategi menu baru yang bisa ngalahin restoran lawan. もし手伝ってくれるなら宿が Manajer restoran saingan datang dengan sombongnya, ngeremehin usaha lokal dan malah nyoba ngerebut Bokso buat kerja sama dia. では、忙しいので失礼します。 Bokso nyoba nyediain makanan, tapi Lamis dan Hulemi bilang rasanya kurang nendang buat lidah orang sini yang biasa makan hambar. Bokso ngeluarin menu dengan bumbu yang lebih strong dan creamy, bikin para tester langsung nangis bahagia saking enaknya. 衣がカラッと上がって中は Berbekal resep baru dari Bokso, para pedagang lokal mulai jualan menu-menu inovatif kayak burger dan crepes yang langsung diserbu warga. 中に美味しい果物とクリームが詰まっ Strategi itu sukses besar. Restoran franchise jadi sepi pengunjung dan akhirnya bangkrut, cabut dari desa dengan rasa malu. たした。正直、 Keryol nyoba ngajak Bokso buat ikut ekspedisi lagi, tapi langsung ditolak mentah-mentah sama si mesin penjual otomatis. お前な、お得意様に Bokso flashback ke masa lalu tragis Lamis di mana dia cuma bisa diam helpless pas desanya rata sama tanah. 俺がミスを守るんだ。 Di masa kini, Munami yang shy dapat momen uwu pas Karyos peka banget bantuin bawa barang. Bokso jadi wingman andal ngeluarin full set bahan oden biar Munami bisa masak spesial buat gebetannya. この食材で煮物を作るということですね。 Karyos girang banget makan oden buatan Munami, tapi pas mau so asik traktir Bokso, dia malah kena karma oden panas. Lamis dan Hulemi join party sama Managery of Fools buat misi investigasi populasi monster yang suspicious. Pasukan katak nyoba nge-ambush tapi langsung diratain sama skill combat Keryol dan Sui yang gak ngotak. Bokso gak mau diem aja, dia literally ngedrop badannya sendiri dari gerobak buat ngegeprek musuh sampai penyet. Lamis niat hati mau bantu lempar item, tapi stat strength-nya kegedean sampai botolnya terbang nembus langit. Bokso pamer fitur portable toilet yang inovatif banget bikin para cewek auto respect dan Keryol langsung capar. なるほど。これなら人に見ら Duo Scout Aka dan Shiro balik bawa info kalau musuh kali ini ukurannya undersize. Fix ada yang gak beres sama ekosistemnya. 通常よりちっせえな。買わず Bokso mulai operasi Ice Age, muntahin ribuan es batu buat nurunin suhu rawa secara drastis.
Sesuai prediksi, pas Bagi datang, para buaya jadi kaku kedinginan dan langsung dibantai tanpa ampun sama tim ekspedisi. ご苦労さん。どうやらうまくいった。 Biar makin aman, Bokso ngeluarin kabut dry ice yang dikombo sihir Hulemi buat bikin smoke screen raksasa. 吹き出しちゃったぞ。ハッコンさんすごいですよ。 Plot twist, tanah tiba-tiba retak dan The Ruler, buaya raksasa muncul, bikin formasi tim langsung berantakan. くそ愛想割れまで Dalam kekacauan, Carriol nyelamatin Hulemi, tapi Bokso apes jatuh ke dalam jurang bareng si bos monster. Bokso mode serius, dia aktifin barrier The Gox buat nahan serangan brutal si bos meski poinnya bocor deras. Pakai strategi 200 IQ, Bokso mancing si bos mendekat pakai aroma fried chicken bento yang menggoda iman. Pas si bos udah masuk jangkauan, Bokso berubah jadi mesin gas dan menuhin barriernya sama gas eksplosif. Boom! Bokso micu percikan api dari microwave bikin ledakan masif yang literally manggang si bos dari jarak 0. Ledakan dahsyat itu sukses bikin si bos monster tumbang, ninggalin kawah raksasa di tengah hutan. Dari sisa-sisa ledakan, Bokso nemuin rare drop item koin emas yang kayaknya penting banget. Ending yang nyesek, Bokso terjebak sendirian di dasar kawah sambil bayangin wajah nangis Lamis yang dia khawatirin. 泣き声のラミスだ。 Jatuh ke dalam sektor rift, Bokso panik setengah mati saat sadar dia terjun bebas tanpa ada yang bisa nolongin. Demi survive, Bokso berubah jadi balloon vending machine dan spam point buat nambah agility, tapi speed jatuhnya tetap nggak ngaruh. Switch strategy, dia berubah jadi cardboard vending machine yang enteng banget buat soft landing di tengah labirin raksasa. Cek status, ternyata poinnya tembus 1 juta. Bokso langsung auto upgrade ke rank 2 dan unlock feature form change yang lebih OP. 自動販売機のランクが2に Nggak mau rugi, dia berubah jadi vacuum cleaner buat nyedot koin langka yang tergeletak di tanah. Satisfying banget. よし、うまくいったぞ。 Gabut di labirin, Bokso masang solar panel attachment buat farmin poin gratisan dari sinar matahari. Chill abis. 太陽の光を浴びているだけで。 Chaos terjadi saat Mikene, Suko, Pel, dan Short lari ketakutan dikejar gerombolan monster orc. Bokso mode hero on. Dia nembakin botol minuman dengan presisi tinggi yang bikin salah satu orc langsung KO. Para Beast Kids balik lagi dan kaget ngeliat Bokso berubah wujud jadi hot food vending machine yang aromanya bikin ngiler. ベール近づい Mikene dan kawan-kawan langsung mukbang karage panas. Ekspresi mereka bener-bener pure bliss. 肉汁が溢れ出すよ Waktu mereka diskusi mau jual Bokso, dia langsung ngerespon sayang sekali yang bikin mereka semua shock berat. 残念。本当だただ反応して Supaya bisa dibawa kabur, Bokso ngeluarin roda caster di bawah bodinya. Praktis banget buat mobilitas. 動く動くやったーこれでいつ Bokso coba berubah jadi pompa minyak tanah buat nyerang, tapi fail total gara-gara nozzle-nya belum ditarik. Awkward moment. どうする？ Plot twist, tumpahan minyak dari Bokso sukses bikin para orc yang ngejar tadi kepleset massal. Instant karma. 弱い者い。 Situasi makin runyam saat bos lantai itu, Enkyo Kotsuma, Flame Skeleton, muncul dengan aura api yang mengerikan. Panik level dewa, Mikene dan yang lain langsung cabut lari karena sadar level mereka kebanting jauh sama si skeleton. あんなやつどうやって倒せって言うんだよ Bokso punya ide brilian, dia ngedrop puluhan botol air mineral buat jadi amunisi serangan balik. Tanpa ampun, Mikene, Pel, dan Suko ngelempar botol air itu ke tengkorak api, bikin apinya padam seketika. Kerjasama yang epik, mereka berhasil memadamkan api musuh dan langsung selebrasi kemenangan. でもこの魔法の箱ってすごいね Lamis akhirnya nemuin Bokso dan langsung ngasih tackle hug penuh cinta yang damage-nya nggak main-main. Reuni mengharukan. Helumi, Carriol, dan tim Fools lainnya lega banget lihat Bokso masih utuh. どういう意味だろう。
Director Bear muncul buat ngasih respect ke Mikene DKK karena udah jagain Boxo. Ending yang wholesome banget. そうか、お主らは気づかなかったのだな。 Direktur Bear menjelaskan misi utama mereka, yaitu menaklukkan penguasa sektor Giant Flame Skeleton demi keamanan para hunter. 海藻主である遠巨骨の討伐だ。 Carry Oil dengan gaya coolnya menjelaskan kalau guild mereka, Menagerie of Fools, rela dianggap bodoh demi mencapai tujuan gila mereka. 君だ。ハッコン、知ってるか？迷宮 Ternyata ada legenda kalau siapapun yang menaklukkan dungeon bisa mengabulkan permintaan, asalkan punya koin khusus dari bos lantai. コインが願いの数だけ必要らしい。 Plot twist, Boxo sadar kalau dia udah punya koin langka itu dari monster buaya sebelumnya, bikin Carry Oil langsung hype abis. いらっしゃいませ。そうか。 Tanpa basa-basi, Carry Oil langsung merekrut Boxo dan Lamis buat join ekspedisi mereka. Dan Lamis setuju dengan semangat. で、ハッコン、お前さんは手をか Peta manual dianggap kurang akurat, jadi Boxo pamer skill dengan memproyeksikan peta digital super detail yang bikin semua orang kagum. Strateginya simple tapi brutal. Pancing si Giant Flame Skeleton ke jebakan lubang besar yang bakal aktif kalau ada beban berat. とす。あのバカでかいのが落ちるほどの Filmina mengusulkan buat membanjiri lubang itu pakai air dari Boxo biar api di tubuh tengkorak itu padam total. Boxo berubah bentuk jadi mesin high pressure washer dan menyemburkan air dengan tekanan tinggi, bikin Lamis dan Shui takjub. Selama 2 hari penuh, mereka kerja keras mengisi lubang itu, dengan Shui yang happy banget jadi tukang semprot air. 意気揚々と水をぶっかけた。 Masalah besar muncul. Tanah di dasar lubang ternyata menyerap air terlalu cepat, bikin rencana banjir mereka gagal total. そうか。 Gak kehabisan akal, Boxo beralih strategi dengan memuntahkan ribuan bongkahan es buat mendinginkan lubang maut itu. Di tengah persiapan, Lamis curhat soal kemungkinan Boxo jadi manusia lagi, momen emosional yang bikin suasana jadi melo. よくわからないってこと？ Akhirnya sang bos muncul. Giant Flame Skeleton keluar dengan aura api yang membara, siap membakar siapa saja yang menghalangi. Mikene dengan gesit menekan tombol rahasia dan boom! Lantai terbuka lebar, mengiring si tengkorak raksasa jatuh bebas ke dalam lubang. みんな Aneh bin ajaib, api di tubuh tengkorak itu langsung padam tanpa ada uap air sedikit pun. Bikin Hulemi dan yang lain bingung parah. の日来てるよ。 Ternyata, Boxo diam-diam mengeluarkan dry ice. Karbon dioksida yang berat langsung mematikan api karena oksigen di dasar lubang habis total. 奴の炎は消える。 Tapi monster itu belum mati. Meski apinya padam, dia masih nekat memanjat dinding lubang bikin panik seluruh tim. 登ろうとしている。 Boxo melakukan aksi gila dengan mengubah bentuknya jadi mesin super berat dan menjatuhkan dirinya sendiri ke arah si tengkorak. Crash! Boxo mendarat telak di atas tengkorak itu, memberikan damage massive yang langsung menghancurkan tulang belulangnya. やりました。 Setelah debu mereda, Lamis langsung histeris memanggil Boxo, takut kalau mesin kesayangannya itu ikutan hancur lebur. 今はまだ下は危険だって。 Boxo selamat tanpa lecet. Dia malah santai menyedot koin drop dari bos itu pakai fitur vacuum cleanernya. よし Dengan gaya magis, Boxo kembali ke permukaan dalam kotak balon transparan, bikin semua orang bengong melihatnya. Lamis yang udah khawatir setengah mati langsung memarahi Boxo sambil memeluknya erat, gak mau kehilangan partnernya itu. もうこんな無茶しないでね。 Carriol mengakui kalau koin itu hak Boxo, jadi dia menawarkan 100 koin emas buat membelinya. Deal bisnis yang stongs banget. 100枚でどうだ？ Setelah berhasil menaklukkan floor boss, party Boxo akhirnya bisa bernafas lega dan keluar dari labirin yang mematikan. バンジンはやってこないっすからね。それで Director Bear menyambut kepulangan mereka dengan wajah serius, membahas fenomena respawn boss yang gak wajar. みんなご苦労だった。今日はゆっくりや。 Seorang pria blond super tampan bernama Michuel masuk ke guild bikin Lamis dan resepsionis langsung terpesona oleh visualnya yang silau. 見て、絵に描いたような綺麗な
男の人だ。 Plot twist, di balik persona kerennya, ternyata Michelle aslinya super gloomy dan punya masalah komunikasi akut saat sendirian. Boxo menawarkan sekaleng kakao hangat yang sukses bikin Michelle rileks dan merasa nyaman curhat sama mesin. なんかすごくホッとする。 Keesokan harinya, Michelle memutuskan bergabung dengan party Boxo untuk misi survei, bikin Lamis makin excited. そうですね。いいじゃねえか。 Saking kakunya, Michelle cuma bisa merespons percakapan Hyulemi dengan frase "so desune" berulang-ulang kayak NPC rusak. ミシェル君もう少し Malam harinya di camp, Michelle kembali menikmati sup jagung dari Boxo, merasa lega karena nggak perlu interaksi sosial yang berat. やっぱりおい。 Lamis terlihat pucat dan gak enak badan, tapi dia berusaha keras menyembunyikan kondisinya dari teman-temannya. 元気いっぱいだよ。 Tiba-tiba, Lamis ambruk, tapi untungnya Michelle dengan sigap melakukan Princess Carry yang heroik banget. ラミさん Hyulemi menjelaskan kalau Lamis lagi mengalami masalah bulanan wanita, bikin Boxo merasa bersalah karena nggak peka. 腹部が血が出る女性特有の症状らしい。 Boxo langsung berubah bentuk jadi vending machine pembalut wanita, solusi instan yang bikin Hyulemi takjub dengan daya serapnya. すごい吸収力だな。 Suasana damai pecah saat Pel dan Mikene mencium aroma manusia asing yang mendekat dengan niat jahat. 少し先から人の匂いが。 Sadar dirinya yang diincar, Michelle mencoba pergi sendirian demi melindungi party Boxo dari bahaya. 話してください。私。 Hyulemi menolak membiarkan Michelle pergi dan menantangnya untuk menembus barrier Boxo kalau mau kabur. わかりました。 Michelle melancarkan serangan pedang sekuat tenaga ke arah barrier Boxo untuk membuktikan tekadnya. Barrier Boxo ternyata overpowered banget, sukses menahan serangan telak Michelle tanpa lecet sedikit pun. すごいカブトムシの8本足 Kelompok bounty hunter muncul di pemimpin pria berwajah licik yang menginginkan nyawa Michelle. なお命いただきに参りました Negosiasi gagal total. Michelle menolak menyerah dan bersiap menghadapi para pemburu hadiah itu. 大家に来ていただきましょう Boxo mengeluarkan mode cuci mobil dan menyemprotkan busa sabun ke mata para musuh, bikin mereka buta sesaat. Memanfaatkan momen kaos itu, Michelle dengan mudah melumpuhkan semua musuh dalam sekejap mata. Lamis menyarankan Michelle bergabung dengan The Menagerie of Fools karena keahliannya yang luar biasa. 愚者の騎行団とはあの有名なハン Michelle langsung panik dalam hati, sadar kalau grup itu isinya orang-orang aneh yang bakal bikin social anxiety-nya meledak. 絶対無理だよ。 Di epilog, Boxo menemukan vending machine palsu yang ternyata cuma kedok restoran, sebuah penipuan marketing yang kocak. そこで全ての謎は解けた Munami dengan penuh semangat mengumumkan rencana besar untuk mengadakan lomba makan demi merayakan perbaikan tembok kota. 反省金と称し、飲食店共同でイベント。 Para pemilik kedai panik total saat tahu Shui dan serikat rakusnya bakal ikut serta, membayangkan kebangkrutan massal. オーグランが参加するのよ。 Sebagai strategi licik, Boxo mengelurkan minuman berkarbonat alias cola untuk membuat perut peserta cepat kenyang. ありがとう、ハッコン。 Hari H tiba, Munami membuka acara dengan meriah dan memanggil peserta blok pertama untuk naik ke panggung. では、第一。 Begitu gong berbunyi, Suko, Pel, Short, dan Mikene langsung melahap makanan mereka dengan kecepatan monster. Dalam sekejap mata, keempat anggota serikat rakus itu mengangkat piring kosong mereka, bikin Munami cok berat. Plot twist, Goga yang diam-diam menghanyutkan juga ternyata berhasil lolos kualifikasi dengan santai. もう終わりました 制限を待たずに。 Di blok kedua, Shui menunjukkan skill makannya yang overpowered, menghabiskan porsi jumbo dalam hitungan detik. Gak mau kalah, Lamis dan Achowi juga sukses menghabiskan makanan mereka dan melaju ke babak final. Untuk memeriahkan babak final, Boxo berubah bentuk menjadi jukebox dan memutar musik yang bikin suasana makin hype. 身長これを使えば場を盛り上げられる Final dimulai dengan menu krep raksasa, dan Shui tanpa ragu-ragu langsung menyikat habis sajian manis itu. Dengan tumpukan piring yang menggunung, Shui dinobatkan sebagai juara mutlak, mengalahkan semua pesaingnya. 食べきったっす。 Hadiah utamanya terungkap, yaitu hak eksklusif menggunakan Boxo seharian penuh, bikin Shui girang bukan main. アッコンさんを一日自由に扱える。
Carry Oil cuma bisa menghela napas kecewa karena rencananya meminjam Bokso untuk ekspedisi gagal total. なるほどな。そりゃしゃあねえ。今回は Shui membawa Bokso ke panti asuhan di area berbatu, di mana anak-anak langsung menyambutnya dengan antusias. Bokso jadi idola anak-anak, mengeluarkan berbagai camilan dan minuman yang bikin mereka pesta pora. Secara ajaib, Bokso berubah menjadi mesin cuci modern untuk membersihkan pakaian kotor anak-anak panti. すごい。 Gak berhenti di situ, Bokso mengisi bak mandi dengan air panas, memberikan pengalaman mandi mewah buat anak-anak panti. Kepala panti tersenyum haru dan berterima kasih pada Bokso karena sudah membawa kebahagiaan buat anak-anak asuhnya. あの子のことをよろしくお願いします。 Di tengah malam yang sunyi, Lamis curhat ke Bokso tentang nasib anak-anak yang terbuang di strata awal ini. ここで捨てるお日様の光や Suasana berubah tegang saat sekelompok bandit muncul mengendap-endap menuju panti asuhan. さてと Bokso langsung beraksi dengan menyemburkan uap tebal dari mode mesin cucinya, bikin para bandit kebingungan. なんだか Tanpa ampun, Bokso menembakkan bongkahan es dan air bertekanan tinggi, menghajar bandit-bandit itu sampai babak belur. Kena mental dan fisik, para bandit itu lari terbirit-birit meninggalkan lokasi, menyelamatkan panti asuhan dari bahaya. Baru dengar nama sektor ratapan orang mati aja, Lamis langsung mental breakdown, ketakutan setengah mati. Filmina malah nambahin bumbu horor dengan deskripsi detail soal mayat hidup, bikin Lamis makin gemeteran. ラミスってこんなに Meski kakinya lemes, Lamis maksa diri buat ikut ekspedisi demi jagain Bokso. Sunderemodon. むしろ怖いの得意だし。 Carry Oil berangkat duluan ninggalin info plot twist kalau Filmina nggak ikut karena wakil kapten itu aslinya penakut juga. あいつは行かねえぜ。 副団長怖 Squad akhirnya nyampe di desa terbengkalai yang vibes-nya bener-bener definisi Haunted Village. 着いたぞ。しばらくこ Jump scare alert, Okami-san si pemilik penginapan muncul tiba-tiba kayak hantu, bikin Lamis jantungan. Bokso ditaruh di luar penginapan sendirian jadi umpan empuk buat makhluk halus di malam hari. おお、ありがとな、発根。 Malam tiba dan bener aja, gerombolan Enhitoma alias tengkorak api langsung ngerubungin Bokso. ヒトーマじゃないか Bokso panik nyoba segala cara dari garam sampai patung suci, tapi para hantu literally gak peduli. 何も起こらないなもしかしたら Paginya, Hulemi nemuin Bokso yang udah kayak kapal pecah gara-gara eksperimen pengusiran satannya gagal total. 徹夜で試 Okami-san muncul lagi, creepy as always, buat jelasin kalau monster di sini cuma iri sama yang masih hidup. ではお楽しみになられましたか？ Hulemi inisiatif ngasih latihan mental buat Lamis, tapi baru mulai udah langsung give up. 折れるの早すぎだろ。そこ Lamis sok berani mau jalan sendiri, tapi baru beberapa langkah langsung lari berbirit-birit balik ke Bokso. Fix gak bisa jauh-jauh, Lamis langsung nemplok lagi ke Bokso sambil nangis bomba. よしよし Bokso akhirnya pakai fitur aromaterapi plus musik santuy buat nenangin Lamis biar gak paranoid lagi. Carry Oil balik bawa bala tentara, Gusha no Kikodan yang isinya biskin lucu tapi mematikan. おいなんか頼りになるぜ。 Michuel si pendekar pedang ganteng juga join, senyumnya bikin silau tapi skillnya no joke. 皆様の足を引っ張らないか。私 Target utama revealed, Shiryo O alias Raja Jiwa. Bokso bakal jadi key player buat nahan sihirnya. 主である資料を探し出し討伐すること。 Tiba-tiba tanah bergetar dan pasukan mayat hidup bangkit buat nyambut kedatangan mereka. 私 Tanpa basa-basi, Aka, Shiro, dan Michuel langsung bantai habis para tengkorak dengan skill OP mereka. Malam berikutnya, Bokso ngeliat lagi para hantu yang cuma bengong liatin pesta orang hidup dari luar jendela. まず悲鳴が Ada bocah zombie yang penasaran sama Bokso, bukannya nyerang malah kayak minta jajan. ちょっといやあんてこらベタベタさ Bokso ngasih jus jeruk ke si bocah zombie. Momen wholesome di tengah horor yang bikin hati adem.
Besoknya, si bocah zombie datang lagi bawa koin tembaga. Ternyata dia pengen beli jus secara legal. 子供がそんなこと気にしなくていいのに。 Transaksi berhasil. Si bocah zombie seneng banget dapat jusnya. Bukti kalau vending machine bisa menyatukan dua dunia. Boxo ngeluarin cairan misterius yang ternyata highly flammable oil, bikin Lamis dan para kucing kaget ngelihat betapa mudahnya cairan itu terbakar. Combo maut, Shui mecahin botol minyak di udara dan Carry Oil menyambarnya dengan sihir api, menciptakan ledakan masif yang meratakan flame towers. King of Souls mencoba membalas dengan semburan api neraka, tapi Boxo langsung deploy Absolute Barrier yang menahan panasnya dengan sempurna. Gak peduli dihajar badai es dan pilar tanah, Lamis gendong Boxo dan nekat menerobos serangan musuh dengan pure willpower. Finishing move, Boxo berubah jadi heavy block super berat dan Lamis melemparnya tepat ke kepala King of Souls, literally crushing him flat. Plot twist, King of Souls yang sekarat malah memicu Void Dark Hole raksasa yang langsung menyedot seluruh party ke dalam abyss. Di dimensi gelap, muncul sosok terrifying bernama Meifu no O alias Netherlord yang ternyata adalah ruler of the Stratum sebenarnya. Misuel mencoba melakukan speed blitz, tapi ternyata cuma nyerang ilusi dan langsung di-counter habis-habisan oleh Netherlord. Situasi makin chaos saat Netherlord menangkap Hulemi dan Shui dengan Dark Tentacles, membuat Lamis dan Carry Oil tak berkutik. Melihat teman-temannya tewas di depan mata, Lamis langsung snap dan nyamuk buta menyerang Netherlord tanpa strategi. Hampir saja Lamis terkena Fatal Blast, untung Boxo sigap memasang barrier di detik terakhir untuk menyelamatkan nyawanya. Boxo menggunakan taktik jenius dengan mengeluarkan ribuan balon warna-warni untuk memblokir vision Netherlord sepenuhnya. Memanfaatkan distraction balon, Lamis berhasil close distance dan melandarkan pukulan maut yang mematahkan lengan tengkorak Netherlord. Netherlord yang merasa terhibur menuduskan retreat, meninggalkan party yang sudah babak belur dalam kebingungan. Menyadari Hulemi mengalami cardiac arrest, Boxo langsung transform jadi mesin AED untuk melakukan emergency treatment. Lamis mengikuti instruksi Boxo dengan panik tapi teliti, menempelkan pads dan melepaskan electric shock untuk merestart jantung Hulemi. It works. Hulemi akhirnya sadar kembali, membuat suasana yang super tense langsung berubah menjadi tangis kelegaan. Melihat semua anggotanya selamat dari maut, Carry Oil yang biasanya cool langsung breakdown menangis histeris saking leganya. Kembali ke desa, mereka melaporkan ancaman Netherlord yang level kekuatannya jauh di atas nalar kepada Director Bear. 私はこれから各階層の会長たちに緊 Lamis akhirnya pulang ke penginapan dan langsung disambut pelukan hangat Okami-san yang super khawatir. Satu desa berkumpul untuk memuji kehebatan Boxo. Bahkan Filmina sampai ngebet ingin mengundang vending machine ini ke rumahnya. Merasa gagal di battle sebelumnya, Misuel bersumpah di depan pedangnya untuk menjadi lebih kuat agar tidak useless lagi. Carry Oil merasa insecure sebagai leader, tapi Aka, Shiro, dan Fia justru menegaskan loyalitas mereka untuk terus mengikutinya. Ending yang heartwarming, Lamis membawa Boxo ke danau tempat pertama mereka bertemu untuk momen heart to heart yang manis.